400-an buruh berkendara sepeda motor dari Bogor berangkat menuju Jakarta Rabu pagi. Keberangkatan ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan dilepas polisi dan Disnaker Kota Bogor. Mereka akan bergabung dengan aliansi pekerja lainnya di Patung Kuda, Jakarta. Konvoi buruh dikawal ketat aparat gabungan. Sejak pagi, buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia berkumpul di kawasan industri Kota Bukit Indah, Purwakarta, Jawa Barat. Para buruh ini akan bergabung dengan aksi massa ribuan buruh di Patung Kuda dan Senayan, Jakarta. Buruh menuntut penghapusan Omnibus Law, menolak upah murah dan sistem alih daya outsourcing. Oke, halo semuanya Inside Storyan, saya Anggi Pasaribu, Anda kembali menyaksikan Inside Story with Anggi. Tepat tanggal 1 Mei itu kita memperingati Hari Buruh. Dan bisa dilihat di sekeliling saya sekarang, tepatnya itu ada di GBK. Karena GBK ini jadi titik terakhir biasanya untuk para buruh berkumpul di Stadion Madia. Itu menampung kurang lebih sekian puluh ribu lah ya. Dimana nanti para buruh itu akan menyampaikan aspirasinya, apa yang menjadi keluhannya mereka, dan apa yang diharapkan dari negara. Sebetulnya itu ada 9 tuntutan sebenarnya, ada beberapa poin. Tapi mungkin yang akan saya highlight, ada beberapa itu pertama tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja. Terus upah minimum, kemudian perekrutan outsourcing dengan biaya murah. Kemudian juga karyawan kontrak yang nggak ada ujungnya gitu kan. Jadi kalau mengingat Indonesia itu terus mengalami inflasi setiap tahunnya, tapi upah buruh tidak mengalami kenaikan, otomatis daya beli para buruh juga rendah. Nah, ini akan kita dengarkan sama-sama nanti di GBK di dalam, dan bagaimana negara menyikapi para buruh ini dan bagaimana negara hadir untuk para buruh. Kita ikutin yuk. Di sini udah hampir semua buruh dari arah Patung Kuda itu long march ke sini, dan pengamanan dan juga keamanan bisa dilihat di sini juga udah disediakan dan sudah disiapkan sedemikian hingga. Aparat kepolisian sudah disebar di setiap titik yang ada di GBK, jadi nggak cuma di Stadion Madia ini, tapi dari pintu masuk tadi tempat saya dan tim masuk, terus di pintu keluar itu juga sudah ditempatkan beberapa anggota. Bisa dilihat juga di belakang, nih, itu dia. Para buruh sudah mulai memasuki Stadion Madia, membawa bendera, membawa semua atribut ya. Apa? Perempuan paling seru. Iya. Yuk kita lihat ke dalam yuk. Hidup buruh! Buruh bersatu. Love you. Buruh. Instagram. Cerdas, pilihan, bertanggung jawab. Mas mau nanya dong, dari mana? Bogor. Oh, dari Bogor. Bener-bener dari Bogor. Sampai Jakarta kapan? Baru. Barusan. Berapa orang nih teman-teman? 900 orang. 900 orang. Dari mananya? Kasih yang biasanya ada. PT Gujir. Apa? PT Gujir. Apa yang pengen disuarain, Mas? Ya pengen disuarain apa di hari? Namanya siapa, Mas? Sorry. Kakak. Kakak. Iya. Kamu? Kamu? Adek. Adek. Adek.
Sebentar dulu. Ada kelompok yang akan mewakili. Ketua kelompok. Mana ketua kelompok? Oh, katanya ada ketua kelompoknya. Mewakili. Mana. Coba Mas, boleh ya ngobrol bentar ya? Siap, Mas. Yang disuarakan ini apa? Kami dari iNews Media Group, boleh kenalan namanya siapa, Mas? Namanya Topan. Topan. Iya. Mas Topan dari Bogor. Dari Bogor, tepatnya di PT Kujir Indonesia TBK. Hapus Omnibus Law. Apa yang ingin disuarakan di Hari Buruh ini, Mas? Ya seperti biasa kita mensuarakan sabut Omnibus Law dan tolak upah murah. SPKM Kujir. SPKM bertanggung jawab. SPKM Kujir. Cerdas, bertanggung jawab. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Allahu Akbar. Semangat ya, Mas. Siap. Thank you semuanya. Terima kasih ya. Thank you ya, Mas. Alisnya sedikit agak naik. Iya, harus dinaikin biar agak marah gitu. Apa bisa aja. Jadi itu tadi teman-teman, kalau misalnya dari perwakilan yang sudah hadir tadi, memang upah murah, terus kemudian penghapusan karyawan kontrak itu masih jadi salah satu concern dari teman-teman buruh, dan juga Omnibus Law, Undang-Undang Tenaga Kerja sampai saat ini memang masih diperhatikan oleh teman-teman buruh. Tapi seperti apa nantinya tanggapan dari pemerintah, tentunya kita akan mencari tahu sama-sama, oke? Mbaknya semua dari Purwakarta. Dari Purwakarta bersatu tiga pakai doang. Oh gitu. Datang khusus hari ini ke sini. Boleh dong aku ajak ngobrol, boleh ya? Nadia. Siapa yang bisa ajak ngobrol? Nadia. Oke, bentar dong Mbak, waktunya sini bentar. Nadia jadi nggak apa-apa Nadia. Ya udah, ngobrolnya kayak gini aja deh nih, ngobrolnya santai aja deh Mbak. Kan biasanya setiap tanggal 1 Mei itu kan Hari Buruh tuh udah biasa banget diperingatin kan? Aku cuma pengen tahu kalau dari teman-teman perempuan gitu disuarain apa sih? Kalau tadi kan yang laki-laki tuh rata-rata menolak upah murah, pencabutan undang-undang mereka Omnibus Law gitu. Kalau perempuan apa? Apakah cuti hamil? Harus ada kejelasan misalnya kayak gitu. Sebenarnya kurang lebih sama ya. Mbak namanya siapa Mbak? Mbak Nadia. Aku boleh ya kayak gini ya Mbak ya? Barengan aja. Iya barengan. Kalau teman-teman perempuan gitu biasanya yang disuarakan gitu, yang ingin diperjuangkan tuh apa sih Mbak? Lihat situ doang. Hak kita sebagai buruh ya sama rata gitu antara perempuan sama laki-laki. Oh, selama ini enggak ya? Ya pokoknya gitu aja. Perlindungannya. Ya kan, apalagi perempuan kan ada bedanya, kayak ada melahirkan. Iya, ada benar. juga kayak gitu. Jadi lebih meringankan sih. Seperti kayak kepastian kali ya, ketika melahirkan kan katanya dikasih cuti tuh. Cuma 3 bulan. Dikasih cuti 3 bulan. Terus selama 3 bulan itu apakah betul-betul posisinya kalian aman gak nih di tempat kerja? Apakah nanti kan bisa digantiin juga sewaktu-waktu kan sebetulnya kan? Berarti yang diperjuangkan tuh cuti melahirkan, gitu-gitu ya Mbak. Terus kesetaraan dengan buruh laki-laki. Oke. Terus apa lagi Mbak? Untuk kita kan masih kontrak. Oh, Nah, udah kita berapa tuh tahun? udah mau 3 tahun. Biasanya kan kalau buruh kan 2 tahun bisa langsung naik Karyawan kontrak. tetap. Tapi sekarang nggak ada. Jadi sistemnya teh cuma 5 tahun kerja, habis itu dihabisin. Oh, tapi udah ditulis tuh bahwa itu akan kontrak 5 tahun. Habis itu selesai. Berarti nggak ada kepastian tempat bekerja bagi teman-teman perempuan ya. Oh, ya. Ya, tadi teman-teman yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa karyawan kontrak yang nggak jelas ujungnya sampai kapan, bahkan ada yang sampai 100 kali, ratusan kali diperpanjang kontrak-kontrak itu, sebetulnya memberikan efek apa ya, keberatan. Jadi para buruh itu keberatan dengan kontrak yang terus diperpanjang tanpa ujung gitu ya, karena memberikan ketidakpastian masa depan bagi mereka yang berjuang. Kalau soal nominal ada keluhan nggak sih maksudnya? Angka. Dari kawan-kawan. Angka gajinya lah ya. Ya kalau upah sekarang kita lagi susah buat naiknya lagi. Per tahun ada naik. Kita sekarang ada. Udah berapa tahun nggak naik? 2 ya? 2 tahun. Udah 2 tahun nggak naik. Semangat kita perjuangkan sama-sama nasib para buruh Mbak. Thank you ya Mbak ya. Kayak gitu, Garang harus hadir. Kalau tadi kita kan udah lihat beberapa perwakilan buruh yang udah
Boleh nggak? Sini dong Pak. Selamat siang Pak. Saya Anggi Pasari Bu dari iNews Media Group. Boleh kenalan dulu dengan Bapak siapa? Ya. Pak Ii Sutasman. Pak Ii Sutasman. Ini saya ngelihatnya menarik nih Pak. Ada beberapa tempat polisinya bagi-bagi makanan. Boleh diceritain nggak Pak? Makanannya itu apa aja? Terus ada syaratnya nggak sih? Sesuai perintah pimpinan untuk menjalin komunikasi lebih dekat dengan masyarakat ya. Rekan-rekan buruh, karena memang setiap saat buruh itu kan selalu ada apa? Selalu melaksanakan unjuk rasa, baik di mana? Di dalam di Monas, di DPR. Jadi biar lebih komunikatif aja, biar bersahabat dengan mereka. Oh gitu. Tapi untuk teman-teman buruh, yang mau ngambil makanan ini bebas, nggak ada syaratnya atau Nggak ada bebas. langsung bebas aja. Berarti ini ketersediaan makanan ini untuk berapa orang? Kami kemarin tadi menyediakan 500. 500 orang. Tapi kan akan lebih Pak. Apa? Akan lebih. Kalau habis? Ya di satu sisi kan mereka pun kan bawa makanan. Nah kita hanya sebagai makanan tambahan aja. Kita siapkan Mas Reman kayak kesini deh. Nasi goreng, Iya. nasi goreng 500, terus pop mie 100, gula kopi 300. Oh gitu. Dari jam berapa tadi nih Pak? Tadi kita mulai dari jam 9. 9 pagi? Ya, Sampai nanti malam? Enggak? ya sampai selesai, sampai habis saja. Sampai habis. Kalau habisnya sejam lagi berarti tutup dong, tutup toko. menarik. Oke, makasih ya Pak. Setiap tahun ada? Kita dapat peralatan baru, terus perintah pimpinan ya digunakan untuk rekan-rekan buruh biar sama-sama berbagi di sini. Bagus. Baik Pak, terima kasih, sangat humanis. Thank you Pak, selamat bertugas. Saya juga melihat Kapolri hadir di acara perayaan Hari Buruh kemarin. Langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk unit khusus bidang ketenagakerjaan disambut positif oleh Serikat Buruh. Dari hasil pemantauan yang kita ikuti, hari ini ada kurang lebih 71 titik yang diikuti oleh kurang lebih 121 elemen dan puluhan ribu buruh yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan salah satunya hari ini rekan-rekan buruh yang ada di Jakarta melaksanakan kegiatan di Istora Senayan. Walaupun sebelumnya tentunya melaksanakan kegiatan dalam rangka memperjuangkan hak buruh, kesejahteraan buruh, perlindungan, dan tentunya hal-hal lain. Saya berterima kasih bahwa dari rangkaian kegiatan teman-teman Serikat Buruh yang kita ikuti dari tadi pagi sampai dengan hari ini, semuanya berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan tertib, dan setelah ini dari lapangan akan berpindah masuk ke Istora untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di Hari Buruh Internasional. Itu membuat unskilled workers yang sekarang terjadi di Morowali, Konawe, dan beberapa tempat penambangan nikel lain, itu unskilled workers atau buruh kasar Cina banyak bekerja. Itu kan merebut pekerjaan orang lokal.